Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema kedua, subtema keempat, pembelajaran yang keenam. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, coba diperhatikan. Di sini Udin, Beni, Edo, dan teman-teman yang lain ini sedang memperagakan atau bermain peran tentang kisah buaya dan kancil ya. Nah, kata Udin, hari ini Udin dan teman-teman bermain peran kisah si kancil dan buaya. Bermain peran sangat baik untuk meningkatkan keberanian dan kekompakan kelompok. Nah, jadi bermain peran itu bagus sekali ya, karena meningkatkan keberanian kita untuk tampil di depan, sekaligus meningkatkan kekompakan kita dengan teman-teman. Nah, kata Beni, saat bermain peran, perasaan kita sangat bersemangat ya. Jadi kalau bermain peran kita menjadi bersemangat ya, ingin tampil maksimal. Senang sekaligus khawatir apabila lupa naskah yang sudah dihafalkan. Karena itu kita harus selalu persiapan sebelumnya. Nah, jadi kata Beni, agar kita tidak khawatir saat bermain peran, maka kita harus mempersiapkan sebelumnya. Jadi kita hafalkan baik-baik ya. Nah, kata Edo, aku paling suka saat adegan kancil melompati tubuh buaya. Nah, jadi Edo itu senang ya ketika adegan kancil melompati tubuh buaya, karena mungkin itu adalah adegan puncaknya ya. Jadi saat kancil berhasil mengelabui buaya-buaya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Nah, berarti sekarang tugas kita adalah kita akan menggambar ya dalam 4 kotak ini episode-episode dari kisah kancil dan buaya. Nah, misalkan kakak menggambar yang pertama ya, saat kancil bertemu dengan buaya seperti ini. Nah, nanti kamu lanjutkan ya untuk adegan yang kedua, adegan yang ketiga, adegan yang keempatnya seperti itu. Bisa ya, mudah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Di sini ada berbagai macam profesi ya, atau bisa kita sebut sebagai peran di dalam masyarakat. Nah, kata Bapak Hansip, melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Nah, jadi manusia itu memang memiliki peran masing-masing ya di dalam kehidupan. Ada Bapak Hansip, ada Bapak Dokter, ada Bapak penjual. Nah, setiap orang saling membutuhkan masing-masing. Nah, kemudian ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran ini sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Nah, jadi peran-peran dalam kehidupan di masyarakat itu memang berbeda-beda, tetapi saling membutuhkan. Ya, Pak Dokter memerlukan bantuan Ibu Suster ya. Ibu Suster memerlukan bantuan penjual ya, misalkan penjual sepatu. Nah, penjual sepatu juga memerlukan bantuan penjual sate ya. Penjual sate memerlukan bantuan penjual kain ya. Penjual kain memerlukan bantuan. Nah, semuanya saling terhubung ya, jadi saling membutuhkan. Dan tidak ada peran yang buruk ya, asalkan setiap peran itu dilaksanakan dengan penuh kebaikan. Jadi bukan berbuat yang jahat ya. Nah, sekarang tugas kita adalah kita membuat macam-macam peran, kemudian uraikan tugasnya. Nah, misalkan di sini perannya dokter ya, kakak misalkan memilih dokter. Nah, tugas dokter apa? Nah, misalkan
mengobati pasien. Nah, seperti itu. Nanti kamu tulis kembali peran-peran yang lain. Misalkan peran guru, peran montir ya, peran supir. Nah, nanti kamu tuliskan, kemudian tuliskan juga tugasnya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada soal matematika. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar, lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Nah, maka kita gambarkan ya. Misalkan di sini kakak mencoba untuk menggambarkan petani A. Maka kita tinggal menggambarkan 7 bagian. Nah, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Nah, maka yang 7 ini adalah tugas dari petani A ya, yaitu menanam tomat. Nah, berarti kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, petani A itu bentuk pecahannya adalah 7 per 16. Nah, 16 itu adalah bagian tanah yang petani, kan ada 16 bagian. Nah, 7-nya untuk petani A, berarti 7 per 16. Maka, tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian, ditulis dalam pecahan adalah 7 per 16. Nah, seperti ini. Nah, nanti kamu lanjutkan ya untuk gambar dari petani B, petani C, petani D, kemudian bentuk pecahannya seperti apa. Siap ya? Mudah ya? Gampang ya? Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum.